kemari. Hari ini tuh saya diajakin ketemuan sama Bang Rashid. Saya juga heran kenapa dia ngajakin ketemuan tiba-tiba. Cuma kayaknya ada hubungannya dengan Sabeni. Ketika pertama belajar aliran silat Sabeni, Bang Rashid pernah bercerita tentang sosok Kong Sabeni. Rupanya, Bang Rashid ingin saya tak sekedar mempelajari jurus, namun juga aspek silaturahmi yang mendarah daging dalam tradisi Betawi. Dara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Rashid ternyata ingin mengenalkan saya dengan varian silat Sabeni lain. Nah, kebetulan abang lagi ziarah di sini, ziarah melihatin kejuaraan Kong Sabeni. Iya, saya juga jadi tahu nih. Makasih banyak nih Bang. Nah, di sana kebetulan lagi ada ngumpul-ngumpul keluarga Kong Sabeni, terutama cucu-cucunya. Itu memang Dara mau ke sana, ayo bareng-bareng sama abang di daerah Kebon Jahe. Cucu Sabeni kini lebih dari 20 orang. Tak sedikit yang mempelajari ilmunya. Namun, hanya beberapa yang terus mengajar silat, termasuk Zul Bahtiar dan Ramdhani yang saling bersepupu. Jurus Sabeni memang membutuhkan tenaga luar biasa. Saya pun teringat betapa lelahnya setiap habis berlatih dulu. Bang Jul, anak dari Cingali, Bang Ramdhani, anak dari Cingos. Kalau memang Dara mulanya lebih lanjut, ya silakan tanya. Ya udah. Oh begitu. Intinya kedatangan Dara ke sini mau memperdalam gitu. Ya di samping kita ya, di samping Bang Jul atau Bang Ramdhani juga masih ada cucu-cucu Sabeni yang lain ya. Ya seperti Bang Topik, Bang Rifki, Bang Iksan. Nah untuk mainannya tuh Sabeni tetap satu kongko ya. Cuman hanya penyusunannya aja loh. Gerak-gerak jalannya sama semua. Nggak ada perbedaan sama sekali. Cuman penyusunannya aja dari A sampai Z tetap sama. Cuman dari A mungkin Bang Jul dari A pindah ke B ke G gitu kan, jadi tetap nggak ada perbedaan sama sekali. Intinya gerakannya itu juga sama susunannya aja beda-beda gitu. Kalau saya pengen lihatnya sekarang, bisa nggak jurus-jurus peragaan dari Sabeni? Bisa. Bisa nih, Bisa. benar. Benar. Ternyata, aliran Sabeni sangat beragam dalam kembangannya. Bang Rashid, Bang Ramdhani, dan Bang Zul punya gerakan-gerakan yang berbeda. Kalau yang saya miliki jurus dari Kong Sabeni, semuanya ada 15 jurus. Yang paling terkenal untuk kalangan daerah Tanah Abang itu adalah kelabang nyebrang. Tapi dari yang saya lihat dan telah saya pelajari, dasar jurus silat Sabeni adalah gerakan tangan dan kaki yang selalu sinkron. Hambatan ketika saya pertama kali belajar jalan jurus adalah sulitnya menghafal irama gerakan tangan dan kaki. Saya jadi berpikir, apakah kesulitan itu akan saya temui lagi jika belajar aplikasi silat Sabeni dari guru yang berbeda? Kalau saya pelajari dan saya praktekin sama murid, itu adalah satu. Kita di sini ada yang namanya jurus tampar monyet dan pulir. Dan bantingan yang ada di jurus 9. Nah, itu yang paling efektif. Karena di saat orang mukul kita buang, kita ambil pala, pulir. Nah, itu sangat
sakit ya kalau kena ya, mematikan, bahkan leher orang itu kita bisa kita patahin. Balik hadap. Ciri khas dari aliran tongsak benih ini adalah pukulan. Pukulan ini seperti kayak gini. Nah, seperti kayak gini. Dia nontok, tapi dia berbalik. Dan saya menggunakan bukan hanya satu tangan, jadi kita bisa dua tangan. Jadi dua tangan. Saya tidak terpaku dengan tangan kanan. Nah, di saat kita ngambil, kita bisa ngambil. Nah, karena ada unsur kolaborasi antara teknik. Lo coba tolong tunjukin Mbak Darani mau lihat jurus kelabang nyebrang sama melangigel. Setelah latihan jurus, Bang Zul menunjukkan sejumlah aplikasi silat sabeni. Pas orang pegang, kita bagi kemari, masuk. Tapi kalau misalnya di saat jarak jauh, dia lari kemari, ini kita udah tuh. Jadi kita udah. Sepertinya mudah jika melihat gerakan Bang Zul. Hanya tinggal tarik, pelintir, dorong, dan langsung jatuh. Masuk, tuh. Ini masuk, tuh. Gitu. Atau kalau kita mau buang juga, saat masuk, tuh. Ini kita buang kemari, tuh. Tapi dari pengalaman saya belajar, yang terlihat mudah di mata biasanya justru sangat sulit jika dipraktekkan. Saya rasa kalau untuk dipelajari oleh kaum wanita, saya rasa tidak sulit. Asal nawa itunya. Nawa itu niat dari hati sendiri. Kalau memang niatnya memang dia mau belajar, insya Allah bisa. Jangankan laki-laki, wanita pun bisa. Karena di sini ada jurus-jurus yang seperti orang menari. Paling pisaunya kita ambil. Jangan kemari. Bang Zul menjamin saya bisa menguasai aplikasi dengan mudah. Kita buktikan saja nanti. Setiap orang kalau ditolong seperti kayak gini, ya semua dompet atau harta benda kita pasti habis. Tapi kita ada cara lain untuk melumpuhkan yang bisa masuk ke dirinya juga. Untuk menepis silat yang ada